Hai teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini aku akan menjelaskan tutorial cara pengisian capaian output. Video kali ini adalah menyambung dari video aku sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke aplikasi SAS pada modul PPK. Di sini ada pagu dan kontrak. Kemudian pilih capaian output. Kemudian pilih bulan yang akan kita isi. Di sini aku akan contohkan pada instansi vertikal ya. Pilih kode satkernya. Kemudian untuk menyederhanakan tampilannya, kita akan klik tampilan hanya pada level output. Ada perbedaan teman-teman pada aplikasi SAS di 2020 karena di sini ada output strategis. Nah, yang ini ya, yang diarsir kuning. Apa itu output strategis? Output strategis adalah output yang dikelola oleh satker, kementerian, lembaga yang merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis pemerintah sesuai rencana kerja pemerintah dan dipantau perkembangannya secara berkelanjutan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dan untuk output non-strategis yang berwarna abu-abu. Output non-strategis adalah output yang dikelola oleh satker, kementerian negara atau lembaga yang tidak termasuk kategori output strategis. Dan di sini ada kolom gap yang menampilkan selisih progres capaian output dan penyerapan anggaran. Gap untuk output yang anomali apabila capaian output dan penyerapan anggaran lebih besar dari 20% untuk output non-strategis dan 5% untuk output strategis. Dan ini adalah tombol referensi. Tombol referensi ini menampilkan keterangan apabila output tersebut berupa output anomali kuantitatif. Dan kita akan coba lihat pada layanan perkantoran. Kita akan lihat contohnya di sini. Target kinerja yang bervolume satu layanan. Maka pada capaian kinerjanya juga target volumenya akan satu layanan. Di sini satu ini kita akan isi dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dia akan tetap isiannya satu. Dan di sini berbeda dengan target kinerja untuk volume selain layanan.
Dia akan menyesuaikan nanti sesuai dengan total progres capaian outputnya. Kita akan lihat di sini pada layanan perkantoran untuk total progres capaian outputnya itu adalah 54,02%, sedangkan penyerapan anggarannya hanya 46,01%. Dan terdapat gap sebesar 8,01%. Di sini tombol referensi tidak muncul karena pada output non strategis dia akan muncul apabila lebih dari 20%. Tetapi kemudian di keterangan tetap akan diisi seperti ini. Kalau di kolom keterangan tidak terisi, maka nanti akan muncul warning. Selanjutnya kita akan lihat pada progres yang ada isian kode referensinya. Di sini bisa kita lihat pada total progres sebesar 72,34%, sedangkan penyerapan anggarannya hanya 30,26%. Dan di sini muncul gap sebesar 42,8%. Sehingga muncul tombol referensi. Nah, seperti ini teman-teman. Dia akan muncul warning seperti ini, gap progres kinerja dengan persentase realisasi terlalu tinggi. Apakah Anda yakin dengan isian datanya? Kalau kalian sudah yakin dengan isian datanya, klik aja tombol yes. Kemudian di sini kita lihat gapnya 42,08. Dan di sini kode referensi akan kita isi sesuai dengan kondisi Satker. Dan kita lihat pada kode referensi 01 adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran. Yang kedua, kegiatan sudah dilaksanakan namun pertanggungjawaban keuangan belum dilaksanakan atau masih dalam proses. Untuk yang ketiga, alokasi anggaran terlalu besar atau melebihi kebutuhan. Dan kode referensi yang keempat, tidak atau belum dilakukan revisi penyesuaian target output.
Dan selanjutnya kode referensi 99. Kode referensi 99 ini kalian wajib mengisi keterangan sesuai dengan kondisi satker ya. Dan juga di kolom keterangan ini, selain di kode referensi 99-nya, di kolom keterangan juga wajib kalian isi. Karena kalau kita tidak mengisinya akan muncul warning sewaktu kita akan simpan data isian. Seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Pilihan keterangan capaian output untuk kode program atau kegiatan belum diisi. Silakan isi. Oke. Kemudian di sini harus kita isi. Silakan kalian isi dengan kondisi satker masing-masing. Kemudian kita akan lihat lagi di sini contoh pada total progress capaian output yang nilainya 34,42%, sedangkan penyerapan anggaran lebih besar yaitu 35,94%, sehingga terdapat gap atau selisih sebesar minus 1,52%. Di sini karena total progress capaian outputnya lebih rendah daripada penyerapan anggaran. Di sini untuk tombol referensi tidak muncul karena untuk output non strategis lebih besar dari 20% baru dia akan muncul. Jadi dia tidak akan muncul di sini ya. Tetapi tombol di keterangan, di kolom keterangan wajib kalian isi. Dan pada output strategis, di sini dapat kita lihat total progress sebesar 28,11%, sedangkan penyerapan anggarannya hanya 27,43%, sehingga terdapat selisih sebesar 0,68%. Di sini untuk kode referensi juga tidak muncul karena pada output strategis dia akan muncul apabila gap tersebut lebih besar dari 5%. Dan jangan lupa pula diisi pada kolom keterangan. Kemudian kita akan lihat lagi pada output strategis.
yang total progresnya sebesar 51,00% dan penyerapan anggaran sebesar 44,80%, dan terdapat selisih 6,20%. Di sini tombol referensi akan muncul karena lebih dari 5% pada output strategis. Sehingga di sini diisikan kode referensinya. Jadi untuk teman-teman menyesuaikan aja ya untuk pengisian kode referensinya. Hanya untuk yang berkode 99 kalian akan isikan sendiri keterangannya. Dan untuk target kinerja yang bervolume 1 publikasi atau laporan, di sini untuk realisasi target volumenya tidak ada isian atau masih nol ya. Nanti kalau misalkan total progress capaian outputnya sudah 100%, baru di sini akan kita isikan 1. Selanjutnya kita akan isikan semua. Setelah terisi semua, kita akan simpan data capaian outputnya. Data berhasil disimpan. Kemudian kita akan lihat cetakan dari data capaian output yang sudah kita isi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan lihat-lihat lagi apakah data isian tersebut sudah benar atau belum. Kemudian kalau sudah yakin isian kita benar, kita akan kirim ADK capaian outputnya. Pilih direktori penyimpanan, klik OK, dan file ADK tersebut akan terbentuk seperti ini, yang akan kita kirimkan ke aplikasi Saiba untuk kita rekon ya teman-teman. Dan sekedar informasi buat kalian, untuk capaian output ini juga bisa dilihat pada aplikasi iRecon LK. Setelah kita rekon, itu kita dapat lihat apakah data yang capaian output yang sudah kita masukkan itu terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi. Setelah rekon dapat kita lihat. Nah, kiranya sampai di sini dulu teman-teman tutorial pengisian capaian outputnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.